Kalau ndak mau jadi petugas partai. Saya tidak ngomongi lagi anggota partai. Petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai. Out. Begitu aja. Beredar video Ibu Megawati marah-marah di hadapan para kader PDIP. Menurut Mas Denny, apa yang terjadi? Ya, saya nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam PDIP, kan saya juga bukan orang PDIP. Tapi kalau melihat sejarahnya sih memang Bu Mega itu sangat concern terhadap kesoliditasan internal PDI Perjuangan sekarang ini. Karena PDI Perjuangan ini kan bukan lagi partai yang kecil ya, tapi sudah menjadi partai yang sangat besar dan berkuasa. Nah, semakin besar biasanya memang semakin banyak goyangannya dan juga besar ombaknya. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Bu Mega, jangan sampai hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat di dalam PDIP yang bisa diselesaikan bersama-sama dalam sebuah meja untuk musyawarah, itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar untuk menghancurkan PDIP. Saya boleh tanya sekarang, siapa sih yang nggak ingin menghancurkan PDIP sekarang? Pasti banyak. Semua partai punya keinginan untuk sebesar dan seberkuasa PDI Perjuangan sekarang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bu Mega supaya partai PDI Perjuangan yang beliau bangun sejak masih kecil sampai sebesar ini sekarang jangan sampai hancur dan bisa dipecahkan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan supaya PDI Perjuangan kembali menjadi partai yang terpecah-pecah ya, karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada merebut. Apa sebenarnya makna petugas partai yang sering diucapkan Ibu Megawati? Kita ingat Presiden Jokowi juga sempat disebut sebagai petugas partai. Di dalam sebuah organisasi itu memang harus diingatkan kepada seluruh orang-orang yang terlibat atau ada di dalamnya bahwa kalian adalah bagian daripada organisasi. Jangan lagi menempatkan diri kalian lebih tinggi daripada organisasi. Itulah yang disebut oleh Bu Megawati sebagai petugas partai. Petugas ini bukan dalam artian jongos ya, atau artian yang negatif sebenarnya. Tetapi ini lebih kepada mengingatkan orang-orang di dalam partai bahwa apapun perbedaan pendapat kalian di sana, jangan sampai memecah organisasi ini. Ingat bahwa organisasi ini lebih besar daripada kalian, besarkanlah organisasinya, jangan besarkan diri kalian sendiri. Itu saya rasa maksud dari petugas partai di dalam PD Perjuangan yang diucapkan oleh Ibu Megawati. Itu mirip lah kalau saya adalah seorang CEO sebuah perusahaan, saya akan mengingatkan kepada para karyawan, kepada manajer, kepada direktur bahwa yang kalian kerjakan di situ adalah bagaimana untuk kemajuan perusahaan kita, bukan hanya untuk membesarkan diri kalian sendiri. Nah, konsep petugas partai yang dimaksudkan Bu Megawati saya rasa di sana, bukan sesuatu yang negatif. Dan Pak Jokowi juga pernah disebut begitu oleh Bu Megawati. Meskipun saya yakin Bu Megawati juga tahu bahwa Jokowi itu paham bahwa dia punya akar di PDI Perjuangan. Nah, terkadang ketika seorang ketua umum atau seorang CEO dalam sebuah perusahaan berbicara itu tidak hanya mengingatkan kepada satu orang, tetapi kepada semuanya supaya jangan lupa. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Megawati kepada Pak Jokowi dulu, mengingatkan beliau sebagai petugas partai meskipun beliau mempunyai posisi sebagai presiden, itu adalah hal yang biasa aja. Karena melalui Pak Jokowi lah Bu Megawati ingin menyampaikan ke seluruh kader PDI Perjuangan akan cita-cita PDI Perjuangan yang sudah dirintis beliau sejak lama. Itu jangan dilupakan. Jas merah
jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan akar kalian bahwa kalian adalah bagian daripada PDI Perjuangan. Kalian tidak membesarkan diri kalian sendiri. Bahwa kamu sekarang bertugas sebagai presiden, bahwa kamu sekarang bertugas sebagai gubernur, sebagai wali kota, bupati, anggota DPR dan segala macam. Ingatlah akar kalian bahwa kalian adalah PDI Perjuangan. Saya rasa itu maksud Bu Megawati ketika berkata bahwa anggota PDI Perjuangan semuanya adalah petugas partai. Lewat video tersebut, apakah Ibu Megawati sedang menyindir seseorang? Siapakah orang tersebut? Bisa jadi Bu Megawati menyindir seseorang di sana, meskipun kita juga nggak tahu siapa seseorang itu. Yang tahu itu ya Bu Megawati sendiri. Tetapi yang saya yakin sebenarnya kalau seorang ketua umum atau seorang pimpinan dari sebuah organisasi itu selalu berbicara untuk semua. Meskipun dia memberikan contoh seseorang misalnya, tetapi ini lebih kepada mengingatkan semua bahwa kalian yang ada di dalam organisasi itu adalah bagian daripada organisasi. Karena itu jangan bermain sendiri-sendiri, bermainlah sesuai kesatuan di dalam tim untuk mencapai sebuah tujuan. Saya rasa itu ya, karena kalau melihat partai PDI Perjuangan sekarang yang begitu besar, kemungkinan untuk dirusak itu sangat besar gitu ya. Banyak partai yang iri sebenarnya dengan PDI Perjuangan sekarang, ya besar, berkuasa, ya dan kaya kan gitu kan. Dan mereka juga ingin seperti PDI Perjuangan. Yang pertama mereka ingin menyingkirkan PDI Perjuangan dengan cara merusaknya dari dalam. Yang kedua juga ingin merusaknya dari luar, yaitu dengan cara mengadu domba orang-orang atau kader-kader PDI Perjuangan yang sekarang sedang mencoba melihat situasi 2024 ini supaya bisa kembali di tangan mereka. Wajar sih, di dalam sebuah perlombaan, di dalam sebuah pertandingan, tim itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena kalau orang sudah merasa paling pintar sendiri, merasa paling jago sendiri, ya saya yakin dia juga gak akan bisa menggolkan bola ke gawang lawan tanpa ada operan-operan dari teman-temannya. Itulah gunanya tim. Bagaimana Mas Denny melihat PDIP yang akhir-akhir ini banyak melakukan manuver politik? Sebenarnya apa yang terjadi? Manuver politik mendekati Pilpres 2024 itu adalah hal yang sangat wajar sekali dan memang harus dilakukan. Kalau nggak ada manuver-manuver politik, memang siapa yang mau membicarakan partai itu? Kalau partainya diam-diam aja, terus kemudian berpikir bahwa dengan diam itu adalah emas, sehingga suatu saat orang akan menganggap mereka emas dan kemudian diangkat untuk menjadi partai yang besar, itu nggak berlaku di dunia politik. Dunia politik itu harus ribut, harus berisik supaya orang bisa melihat pertarungan-pertarungan pemikiran di sana, pertarungan-pertarungan opini, sehingga orang bisa melihat, oh ternyata partai ini mempunyai visi seperti itu ya. Nah, penting buat sebuah partai, apalagi organisasi atau partai sebesar PDI Perjuangan, untuk melakukan manuver-manuver politik. Nah, manuver politik ini kan menarik. Ada yang menjodohkan Prabowo dengan Puan, ada yang menjodohkan Puan dengan Anies Baswedan, ada lagi yang menaikkan nama Ganjar Pranowo dalam eskalasi politik nasional untuk 2024. Semua itu harus dilakukan, melihat banyak faktor sebelum akhirnya mengerucut kepada satu titik nanti di tahun 2023 mungkin. Kalau PDI Perjuangan diam-diam saja, ya siapa yang mau berpikir atau membicarakan PDI Perjuangan? Karena ini bagian daripada marketing juga dari PDI Perjuangan supaya mereka terus dibicarakan dan terus diingat, karena kepentingan nanti untuk 2024 itu akan sangat besar. Tanpa ada keributan-keributan, tanpa ada manuver-manuver, maka orang akan melupakan benar nggak PDI Perjuangan itu ada kan gitu kan. Banyak partai-partai besar atau bukan besar sih, banyak partai-partai yang tenggelam karena mereka tidak mampu melakukan manuver-manuver yang cantik di dalam politik. Mereka hanya diam ya, bahkan cenderung mengusung calon presiden yang itu aja, sehingga orang bosan. Apa nggak ada yang lain sih dari partai itu calon presidennya kan gitu ya. Nah, PDI Perjuangan ini kan banyak kader dengan banyak pemikiran. Ketika mereka mengeluarkan pemikiran-pemikiran tertentu,
itu wajar ya. Berbeda pendapat di dalam kader itu adalah sesuatu yang biasa, apalagi partai yang sebesar dan sekelas PDI Perjuangan. Tetapi yang patut diingat bahwa manuver dari masing-masing kader di PDI Perjuangan itu adalah bagian daripada promosi PDI Perjuangan itu sendiri. Bagaimana nanti hasil akhirnya ya kita lihat nanti 2 tahun ke depan seperti apa yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Cuman ya itu tadi, ketika begitu banyak manuver yang dilakukan dan pada akhirnya PDI Perjuangan salah memilih siapa calon presidennya, itu akan menjadi kerugian terbesar PDI Perjuangan sepanjang waktu. Jadi lihatlah sesuatu itu berdasarkan rasionalitas bukan karena emosional. Itu saja sebenarnya. Bagaimana peluang koalisi PDIP dan Gerindra serta duet Prabowo Puan di pemilu 2024 nanti? Iya, beberapa waktu ini saya sering sekali mendengar bahwa akan ada rencana untuk mengkoalisikan antara 2 partai besar pemenang pemilu, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Dan duet capresnya itu Prabowo dengan Puan Maharani. Kenapa mesti Prabowo? Ya mungkin pernah ada perjanjian dulu yang belum terselesaikan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Yang kedua, Mbak Puan ini kan dalam survei-survei juga masih belum nyala ya. Masih cuma 1%, 2% begitu ya. Dan membutuhkan seseorang untuk mengangkat namanya di dalam Pilpres. Nah, yang dilihat sekarang ini adalah Prabowo Subianto yang memang dalam survei-survei namanya masih sangat tinggi. Tetapi jujur buat saya itu juga bukan sebuah jaminan kalau Prabowo Puan itu akhirnya bergabung dengan 2 partai besar bergabung yang selama ini menguasai parlemen, itu akan sukses di dalam mencalonkan seseorang di Pilpres. Yang perlu dicatat adalah ini mungkin sesuatu yang jarang dilihat oleh partai-partai yang sudah keburu besar ya. Pileg dengan Pilpres itu berbeda sekali. Kalau pileg kita berbicara bahwa memang partai itu punya ukuran-ukuran tertentu. Orang kadang-kadang suka memilih partainya bukan calon anggota dewannya karena mereka nggak kenal. Tetapi ketika melihat PDI Perjuangan misalnya, ya udah mereka mencoblos PDI Perjuangan. Siapapun nanti yang terpilih, partainya tetap adalah partai yang saya suka kan begitu. Tetapi Pilpres ini kan beda. Pilpres ini tidak melihat partainya siapa. Pilpres ini melihat sosoknya siapa yang akan dicalonkan. Nah, ini kan terlihat seperti apa yang dilakukan oleh Joko Widodo dulu tahun 2014. Ini kan sudah pada berubah semua ya pemilu kita. Jokowi siapa sih dulu 2014? Dari Solo terus kemudian menjadi gubernur DKI dan sama sekali nggak pernah dicalonkan oleh orang-orang di Pilpres 2014 yang lalu. Tetapi ketika namanya dimasukkan di dalam hasil survei, Jokowi itu nomor 1 dan tinggi sekali di atas Prabowo yang dulu diunggulkan sebagai calon presiden yang paling kuat. Megawati ada di bawahnya. Nah, kan orang tidak melihat Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Orang tidak melihat Prabowo sebagai seorang ketua Gerindra. Dan apalagi orang melihat Jokowi itu hanya melihatnya bahwa dia pernah menjadi wali kota Solo, dia hanya pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, tetapi tidak melihat dia dari partai apa. Nah, inilah harus diperhitungkan oleh partai-partai supaya bisa melihat realita yang ada di lapangan, bahwa pemilu atau Pilpres terutama khususnya itu tidak melihat siapa partainya. Mereka melihat siapa sih yang dicalonkan, dan kalau kita melihat siapa yang dicalonkan, kita baru bisa melihat 5 terbesar dari hasil survei sekarang. Di situ ada nama Ganjar Pranowo, di situ ada nama Prabowo Subianto, ada nama Anies Baswedan, ada nama Ridwan Kamil, ada nama Sandiaga Uno, yang kemungkinan nanti juga akan berubah di tahun-tahun sebelumnya. Nama-nama yang kemarin di atas terus tiba-tiba hilang atau tiba-tiba berkurang orang yang memilihnya. Kenapa? Karena mereka tidak mampu melakukan manuver-manuver untuk mempertahankan namanya di sana. Nah, pada intinya adalah PDI Perjuangan dan Gerindra dan seluruh partai yang ada sudah harus melihat siapa sih calon-calon yang populer dan mempunyai elektabilitas paling tinggi di dalam pencapaiannya di hasil survei. Hasil survei itu bisa menjadi sebuah ukuran dan semua partai melakukan ukuran itu. Nah, berpatokan pada situ saja. Dan saya juga jujur buat saya tidak melihat ada peluang menang antara Prabowo dengan Puan Maharani. Kenapa? Pertama, Prabowo di tahun 2024 itu sudah sangat tua.
Sedangkan pemilih terbesar dari Pilpres 2024 adalah generasi milenial. Generasi milenial selalu ingin melihat milenial atau mereka yang ada di ruang lingkup milenial. Milenial itu ada di ruang-ruang seperti di internet misalnya. Nah, Pak Prabowo kan sudah kehilangan itu. Beliau bahkan tidak mampu mengerti dengan lengkap internet itu apa dan kegunaannya apa. Nah, payahnya lagi, kemungkinan adalah orang-orang di dalam Gerindra sendiri mengangkat Pak Prabowo hanya karena beliau ketua umum Gerindra saja, tapi tidak melihat rasionalitas apa yang terjadi di lapangan. Pak Prabowo, saya yakin keterpilihannya akan semakin mengecil nanti di tahun 2024. Dan kalau dipaksakan beliau akan kalah. Yang kedua, Mbak Puan Maharani. Selama ini survei-survei tidak melihat Mbak Puan sebagai salah seorang calon yang mempunyai elektabilitas tinggi. Mbak Puan juga nggak pernah keluar dengan cara mendekati para konstituen atau calon-calon pemilihnya. Hanya karena Mbak Puan adalah seorang anak daripada Megawati dan cucu daripada Soekarno, dengan begitu tidak perlu harus dipaksakan juga untuk bisa menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Karena pertanyaannya, siapakah yang pantas untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Pertanyaannya harus dibalik, bukan karena saya siapa, tetapi rakyat maunya apa. Kan itu catatan terbesarnya. Jadi pandai-pandailah melihat rakyat maunya apa sih, bukan memaksakan diri saya harus masuk sesuai dengan yang dikehendaki saya dan masyarakat dipaksa untuk memilih. Oh bukan, zaman media sosial, zaman internet itu sudah berubah. Orang sudah punya banyak pilihan-pilihan dan mereka bisa memilih secara bebas. Tidak perlu harus disodorkan atau disuapi mereka untuk memilih sesuatu. Memang partai itu punya privilege untuk memberikan tiket kepada siapa calon presidennya. Tetapi ingat, orang juga punya hak untuk tidak memilih, kan begitu. Nah, pada akhirnya ketika ketika rakyat dipaksa untuk memilih seseorang yang diberikan oleh partai, ya rakyat juga punya hak untuk tidak memilih itu. Lah ngapain gua harus makan sesuatu yang gak suka? Ya mendingan gak makan, kan begitu tuh. Ini nih yang harus diingat lagi oleh para partai-partai untuk bisa mencalonkan seseorang berdasarkan rekam jejaknya, berdasarkan kerjanya, bukan karena bahwa dia adalah pemimpin partai, bahwa dia adalah anak seorang tokoh terkenal atau pahlawan atau apapun. Jadi balik pemikiran, apa yang diinginkan rakyat, bukan apa yang saya inginkan. Saya rasa di situ kuncinya. Apakah dalam 3 tahun ke depan kita akan terus-menerus disuguhi drama politik menuju Pilpres 2024? Ya sudah pasti. Apa yang dilakukan oleh PDIP dengan keributan yang dibangun antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, itu adalah bagian daripada manuver politik untuk menuju Pilpres 2024 nanti. Dan kita akan disuguhi yang lebih banyak lagi dengan tokoh-tokoh yang lebih banyak lagi, bukan hanya di kalangan PDI Perjuangan, tetapi banyak tokoh yang nanti akan muncul dari berbagai macam kalangan. Nah, ini harus kita sikapi bahwa kita sudah memasuki tahun politik. Kita sikapi bahwa ini adalah bagian daripada demokrasi dengan tidak menghilangkan apa yang harus kita lakukan sehari-hari, kewajiban-kewajiban kita. Demokrasi itu sebenarnya adalah bagian daripada pesta. Makanya disebut sebagai pesta demokrasi. Demokrasi itu bukan sesuatu yang membuat kita harus berantem, yang membuat kita tuh harus bertempur atau membela seseorang atau sebuah organisasi dengan membabi buta sampai harus menghalalkan darahnya. Oh, bukan gitu demokrasi. Demokrasi adalah kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita memilih sesuatu, tetapi dengan cara-cara yang harus diterima, bahwa perbedaan pendapat itu ada, kan gitu kan. Tidak perlu harus saling menyakiti. Bahwa kemudian kita misalnya ejek-ejekan dikit atau bully-bulian dikit, itu biasa, itu bagian daripada pesta. Ya anggap aja itu kita membuli seorang teman kan gitu yang berbeda pilihan sama kita. Tapi kan no hard feeling. Tidak perlu harus ada kebencian yang begitu mendalam sampai sekian tahun ke depan misalnya. Kan capek ya. Jadinya kita tuh sibuk memelihara dendam tanpa berpikir bahwa ya sudah, ikhlas aja kalau dia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin kita. Mau apa lagi? Ya paling kita menyindir-nyindir ya kan, atau kemudian memberikan kritik-kritik. Itu biasa aja dalam demokrasi. Nah, ini akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan karena memang ini bagian daripada sebuah pesta demokrasi. Yang perlu dicatat bahwa
kita nggak perlulah gontok-gontokan yang terlalu dalam, bahwa kita saling sindir-sindiran di media sosial itu wajar. Pergunakan media sosial itu bagian daripada menyampaikan pemikiran kita dan tidak perlu juga memaksakan pendapat kita. Ya kalau kemudian dia yang terpilih ya sudah, itu adalah takdirnya Tuhan. Tapi kalau kemudian dia tidak terpilih lagi sampai ke 4 kali misalnya, ya itu juga takdirnya Tuhan juga. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Yang jadi masalah adalah apakah kita tahu diri atau tidak untuk mencalonkan diri lagi atau dikehendaki rakyat atau tidak. Gaspol.